Mulai dulu. Kalau kayak kamu bilang lagi, kamu Dikenal sebagai artis atau pebisnis? Pebisnis. Nggak ada job artis atau bisnis bangkrut? Iya, nggak ada job artis. Kerja santai atau kerja target? Kerja Santai. target. Itu berbeda kita tuh. Quality atau quantity? quality. Quantity lah. Jelas. Quantity lah. Quality. Quality akan mengikuti ujungnya. Eksistensi brand atau idealis? Idealis. Eksistensi brand. Gimana? Oke, kali ini untuk episode pertama, jadi kamu masuk episode pilot. Terharu ya? Sebenarnya ngelihat laku apa enggak? Kalau penontonnya nggak banyak, berarti entah salah bintang tamunya, Jangan gitu. atau salah konten. Kakak beradik podcast itu si Jordi sama Koruben. Pertama kali bintang tamunya aku. Oke, terus berjalan sampai sekarang. Berjalan, jadi hantu-hantuan cuman. Berarti kontennya ngomongnya nggak jalan. Jadi di bagaimana pengalamannya di kantor ini, ada suasana apa gitu? Itu lebih laku. Itu lebih laku. Atau ini kenapa ada filosofi apa dari patung ini? Ini suka bergerak matanya kalau malam. Oke, baik. Jadi kali ini kita konten namanya Versus. Wow. Versus. Jadi kenapa Versus? Aku mau cerita sedikit. Aku sama Haikal, jadi orang mungkin di luar mengenal bahwa ada namanya brand Zaskia Meka, ZM Now. Namanya apa sih sekarang ke? ZM Now tuh websitenya. Oke. ZM Zaskia Meka, Bia by Zaskia Meka itu adalah brandnya. Oh, brandnya adalah ZM by Zaskia Meka, Bia by Zaskia Meka. Itu di luar mungkin tahu dan ada mekanisme. Sebenarnya banyak kalau yang nanya, apa sih bedanya dari 3 brand ini? Iya. Nah, 3 brand ini kalau mau aku ceritain di sini, aku terbuka di sini bahwa kalau yang mekanisme itu emang aku masuk ke dalam manajemen. Aku sebagai desainer, aku sebagai penentu segalanya lah untuk semua produksi. Nah, kalau yang Bia by Zaskia Meka sama ZM Now itu ZM by Zaskia Meka. Sebenarnya nggak pakai by sih, jadi Oh. ZM Zaskia Meka. Oh, ZM Zaskia Kayak Meka. CK, Calvin Klein gitu loh. Oh. Kayak gitu aja, maksudnya kayak sebenarnya nama brandnya Zaskia Meka, cuman kan kepanjangan ya, jadi ZM aja, jadi ZM Zaskia Meka, jadi nggak pakai by sebenarnya. Oke, terus kenapa Bia pakai by? I don't know. Karena itu nggak stand for itu, jadi ya dia tuh sebenarnya beloved, inspire, authentic sebenarnya artinya. Oke, ya jadi mungkin Mungkin di nggak tahu sih. Aku belum diceritain kamu loh, ini aneh banget. Padahal dia juga yang terlibat. Nah iya, jadi gitu. Jadi kenapa, apa yang bedain mekanisme sama Bia dan Zaskia Meka ini? Jadi Di luarnya dulu, jangan kasih tahu dalamnya. kalau si mekanisme ini project idealisku. oke. Sip. Jadi apa yang aku buat di Zaskia Meka, di mekanisme itu benar-benar adalah lemariku. Pertama, nggak ada size-nya tuh. Jadi semua ukuran badanku. Ketika aku lagi hamil, bajunya gede-gede. Ketika aku udah mulai langsing lagi, bajunya kecil. Orang yang bener-bener pengen beli baju keplek-keplek gitu kan dengan ukuranku apa itu ada di mekanisme. Emang itu project agak aneh sih sebenarnya. Buka toko tapi maunya ukuran badan saya sendiri. Iya. Malah aku udah bilang kamu terus bikin size dari zaman Jangan. Karena yang bikin size itu adalah Bia by Zaskia Meka dan Zaskia Meka itu yang ZM. Karena ya ini yang lebih ideal sih. Yang lebih ideal maksudnya yang bener-bener aku pengen yang ZM sama Bia itu bisa nge-grab banyak market, terus ada sizingnya juga. Dan Terus secara konsep memang beda. konsep Kalau emang beda banget. mekanisme kan sangat streetwear kan, yang kayak Iya. kamu pakai gini kan. Benar. Kalau yang ZM itu lebih ke arah modelnya nggak aneh-aneh, tapi kainnya yang memang punya corak sendiri gitu. Iya, bener. Kalau mekanisme ini semua bahannya kita aku beli apa yang ready gitu kan, terus nggak berani ngeprint kain karena emang kita produksinya nggak banyak loh. Produksinya paling banyak paling cuma 40, 30. Itu kan sebenarnya karena pilihan kamu aja nggak mau banyak. Emang pilihan. Jujur aku nggak mau pusing, nggak mau manajemennya Oh, iya. gitu. So, aku selalu berpendapat kalau kayak brand mekanisme to be honest in my point of view itu bukan saingan. Even Elzata Zoya buat aku bukan saingan. Saingan kita adalah produk selundupan dari Cina yang memang masuk ke sini ngancurin harga. That's our competitor. Harganya iya. Iya, mereka yang ngancurin harga. Mereka yang dibilang sama Pak Jokowi benci produk impor itu maksudnya. Bukan produk-produk yang kayak
kita jelas loh kita mempekerjakan produk lokal, kita mempekerjakan banyak orang di sini loh. Kenapa harus saling merasa tersaingi? Kita sebenarnya kalau buat aku kita saling melengkapi. Nggak karena gemes dipikir kayak kok jadi punya banyak brand jadi saingan sama kakak sendiri. Gue bilang kayak ya bukan saingan sih, orang marketnya gede banget. Bener sih, iya sih. Marketnya tuh ada berapa sih di Indonesia? Marketnya, riset tahun 2018, nilai ekonomi fashion di Indonesia tuh 150 triliun setahun. Yang ada apa-apanya dong, masa kita ada nggak sih? Iya, lalu berapa sih? Iya. Lu mau nelen 1M juga kayak, itu udah makmur banget hidup lo. Not even 1 T lah, lu 100M, gak usah 100M lah. Lu 10M aja udah, ya udahlah cukup Iya, gitu. bener-bener. Maksudnya jadi jangan pernah ngerasa kayak aku temen bikin brand, segala bikin brand, nggak apa-apa, emang marketnya gede banget. Dan dengan kita sebenarnya beli produk lokal itu kita malah bantu banyak orang, Kak. Iya benar. Misalnya kalian mungkin nggak tahu beli produk, misal beli baju gitu ya, mekanisme. Kalian nggak tahu sebenarnya kalian udah membantu 100 orang di sana. Nah, oke, kalau sekarang kalau mau ditanya, kalau untuk tadi udah jelas ya asal mulanya mekanisme ZM dan dia kenapa tiba-tiba seorang Zaskia Mika punya 3 brand berbeda, karena emang Kayaknya juga akan nambah lagi kali ya. oh kamu mau nambah lagi? Belum tahu sih. Boleh sih. Tapi kalau aku udah nggak sanggup, jadi gini terus terang, aku lebih banyak concern di mekanisme secara manajemen. Karena gini, aku nggak sanggup mikirin usaha yang besar yang Haikal lakuin nih, yang ZM sama yang dia. Karena perputarannya pernah satu hari penjualan sampai 30.000 paket. 30.000 paket. 30.000 paket. Itu aku nggak bayangin. Dengan karyawan ada berapa di sini total semua? 70 karyawan nge-packing 30.000 paket dalam satu hari. Aku yang kayak nggak masuk akal sih, kayak buat aku kayak gimana. Sedangkan mekanisme sebanyak-banyaknya ya paling sehari tuh pernah kok kayak 2.000 pernah, ya maksudnya kayak bilang 2.000-3.000 itu paling banyak. Iya. Dan buat aku kayak oke, kalau aku harus jadi buat teman-teman yang nanya di ZM sama di BIA, aku terlibatnya untuk mungkin bagian promosi, terus bagian final touch itu aku biasanya Tania dari anak desain nginfoin kayak kita mau bikin ini, kayak coba suka apa enggak, coraknya gini mau apa enggak. Jadi aku bagian finalnya. Cuman kalau di mekanisme aku yang nge-build dari nol, itu bedanya. Tapi kalau ditanya tetap ada sentuhan aku apa enggak, semuanya sih tetap ada sentuhan aku. Oke, tadi udah lihat kan openingnya kita ada dari 3 yang sama, ada 2 yang berbeda. Betul. Oke, kalau ditanya awal mula mekanisme dan ZM, tadinya Haikal gabung sama mekanisme. Cuman terlalu rumit akhirnya kayak apa gak sanggup, gimana tuh akhirnya? Udah dipecat. Gila ya, lu bisa pecat Ade. Tapi nggak apa-apa sih, itu jadi kayak. Tapi gini, dengan pemecatan itu makin keren. Maksud kayak gini, jadi mekanisme itu sama dia mau dikembangin, sama aku nggak diizinin aja. Usaha tapi nggak boleh dikembangin. Aneh banget. Orang kok punya usaha kan biar berkembang, biar makin banyak membawa manfaat buat orang banyak. Tapi kamu kayak, enggak, aku tuh segini aja. Kamu kayak, ya apa sih sebenarnya? Iya, jadi pertama kali di mekanisme sama Haikal dibuat tiba-tiba dari satu toko bisa ada 11 toko. Itu luar biasa di seluruh Indonesia. Dianya happy, nih kayak berkembang. Enggak, gue pusing. Gue harus bagi barang ke 11 orang, harus ada laporan keuangan dari 12 cabang. Aku nggak happy. Akhirnya terpecah lah jadi ZM ya. Iya, jadi abis itu aku izin ke Kaya, aku bilang, Kaya boleh nggak? Kalau misalnya Haikal hijab siapa yang mau beli? Emang gue siapa? Gue event Gunawan kan nggak juga. Orang nggak kenal gue sebagai seorang desainer gitu. Iya. Jadi kayak aku realistis. Siapa ya yang paling memungkinkan? Oke lah Kaya. Terus aku bilang kayak, tapi Kaya jangan ngurusin manajemen deh. Nanti kalau manajemen kayak mekanisme lagi. Nggak boleh berkembang, gue yang pusing nanti. Katasnya juga sama kan? Katasnya juga kayak, aku nggak mau ya, maunya gini-gini. Karena semua karyawan adalah keluarga aku. Mau mecat orangnya nggak boleh sama Kaya. Even tuh karyawan udah bikin salah parah gitu, dia kayak nggak tega. Aku kayak oh my god nggak bisa nih. Terus gue bilang boleh nggak gue bikin perusahaan baru Kaos Corpora Indonesia, pakai nama kamu, tapi kamu nggak usah ngurusin manajemen, kamu sebagai Brand ambassador, brand face of the brand, dan kamu brand konsepnya tetap dari kamu deh, kamu yang tetap. Makanya kenapa waktu dulu Tunik kan itu kesepakatan kita Iya. kan, kamu yang bilang udah Tunik aja deh, jadi fokus ke Tunik ya kan. Aku ingat banget tuh. Abis gitu ya berkembang kan, oh Tunik, abis itu kita ada bikin dress, abis itu bikin printing, bikin apa gitu. Jadi awalnya pertama malah Bia ya. Iya, Bia terus ZM. Bia 6 bulan kemudian ZM, terus masuk ke salah satu dev store. Dari situ akhirnya sekarang dev store-nya toko Tutup. kita di dev store udah pada tutup. Terus kalau ditanya kamu lebih senang offline atau online?
Online lah. Online. Definitely. Sekarang online. Kamu bahkan nggak punya offline sama sekali Nggak. ya? Pak, ketika awal pandemi, bayangin ya, kita awalnya punya 100 toko, ya, offline store, tapi semuanya partnership ya. Ada bos. Oh, bos besar. Iya. Terus? Kenapa ini? Nggak apa-apa dia ikut duduk aja. Terus? Awalnya kita punya 100 toko, terus tiba-tiba mereka kan membatalkan pembelian. Ya mau nggak mau supply-nya ke toko tersebut nggak ada dong. Ya udah tutup. Ya tutup akhirnya mau nggak mau. Tapi kita sebenarnya punya toko yang kita kelola sendiri ada 5 kalau nggak salah. Memutuskan deh kita tutup offline-nya mau nggak mau. Terus kita bilang sorry banget kita harus fokus online. Karyawan yang di Jakarta aku tawarin lo mau nggak pindah aja ke kantor, ke back office. Jadi gue nggak PHK gitu. Tapi kalau dari luar daerah, ya sorry banget kita nggak sanggup untuk memperlanjutkan di sana. Unless lo mau ke Jakarta, tapi banyak yang nggak mau pindah ke Jakarta. Ih kamu, aku lagi syuting. Mamanya mana sih? Mamanya mana? Iya. Akhirnya kamu Nggak tarikan apa. semua jadi online. Iya. Semua masukin ke online. Ya udahlah sekarang walaupun banyak kayak tawaran kayak Mas buka di Bandung, Mas buka di sini, itu banyak yang Oh udah Haikal udah nggak mau buka cabang. Enggak. Padahal dulu obsesi buka cabang di seluruh bener. Indonesia. At this moment enggak. Oke. Tapi aku nggak tahu mungkin the next 2 years aku nggak tahu sih. Mungkin Kalau aku punya cabang. kamu ada berapa cabang sih sekarang? Enggak, toko tinggal 2. Punya 2 aja sombong. Aku punya 2, satu di Benda Kemang sama satu di Detos. Depok Iya, Town Square. iya karena walaupun pandemi alhamdulillah tetap jalan dan kayaknya emang mekanisme tetap butuh satu store buat orang nyoba, orang apa Iya gitu. sih, iya. Dan tapi kalau ditanya offline atau online, aku emang lebih happy online, lebih bisa nge-grab masyarakat lebih luas. Kita sama kalau di online-nya ya. Cuman treatment online-nya kita agak beda. Beda. Betul. Sampai sekarang mekanisme nggak punya website. Perkaranya karena kita nggak pernah, kita dibohongin terus sama orang website tuh. Emang orang penduduk Indonesia ada 250 juta nggak ada yang bisa bikin website atau Nggak juga? tahu, udah dibohongin 3 kali kita ya udahlah. Akhirnya sekarang cuma jualan lewat WhatsApp sama Instagram tapi kita happy. Itu menurut gua aneh banget. Harusnya kan enggak dong. Harusnya if you face the problem ya you find a solution. Karena solution bukan cuma dari orang itu doang, kan harusnya bisa dong dari yang lain gitu. Brekata kalau masih dengerin lagu nggak boleh di sini. Kalau ada lagunya, Brekata. Kalau ada suaranya kamu nggak boleh di sini. Kalau ada suaranya nggak boleh. Dia nungguin paman 2 jam 3 jam mau syuting, dan syuting digangguin. Dah tuh sana. Udah kalau figuran nggak ada suaranya. Lanjut. Kalau Oke. aku online, jujur aku sangat tadi kan ada versus tuh ditanyain kan quality or quantity. Aku Iya. fokusnya adalah ke quantity. Maksudnya adalah aku lebih ngejar volume, bukan ngejar quality dari setiap transaksi harus besar-besar. Aku enggak. Kalau kamu kan kayak lebih mengincar, gue nggak apa-apa deh, yang penting quality gue orang sekali belanja tuh terkontrol gitu. Iya. Ya harga produknya masih bagus. Iya. Terus ya udah mereka belanja bisa langsung satu set. Kalau di aku ya gue fokus aja sama yang receh lah gitu. Oke, nextnya. Oh, sistem sama treatment kerja. Kalau sistem sama treatment kerja terus terang kalau di mekanisme itu sangat kekeluargaan. Oh, Sangat kekeluargaan. Itulah emang ya itu nyebelinnya ketika udah ada yang salah, udah ada yang nggak capable, mau ngeluarin tuh kayak ya Allah gitu, gue sampai emosi gitu ngeliat tuh orang masih ada lagi, padahal kesalahannya udah berjibun. nah Itulah aku nggak sebenarnya. bisa itu. Kamu Karena nggak buat aku bisa. profesional aja. Karena kalau kekeluargaan ntar nggak enak. Lembur keluargaan kan, lembur masa keluarga dihitung lembur, ya kan? Nah, iya, Nggak makanya. enak. Profesional aja udah. Bagus gua apresiasi, jelek gua tendang, udah gitu aja. Kalau aku Fair salah aja. Kalau aku baik sama kata Tasya. Jadi misalnya dia udah jelek nih di di butik, kita turunin dulu ke kantor. Di admin juga nggak oke, kita turunin lagi ke gudang. Nanti di gudang nggak oke, akhirnya kayak di orang masa nggak bisa apa-apa sih, akhirnya gemes sendiri. Itu aneh, maksud aku gini. Perusahaan itu kan refleksi dari orang-orang di dalamnya. Iya sih. Kalau kita ingin maju harus mempertahankan orang yang punya kontribusi. Ya kalau emang mau jadi begitu menurut aku mending kamu ubah deh, bukan PT. Tapi Yayasan. ya, cuman gini loh, buat kayak ada sebagian kenapa mekanisme udah berjalan 8 tahun ini doa-doa orang-orang Iya, yang- iya, bener. Karena kayak gini, kadang-kadang aku mikir ini orang kalau gua keluarin dia mau kerja di mana, umurnya udah lewat dari usia dicari orang-orang, kemampuannya segala cara udah nggak bisa gitu kan. Jadi emang kayak basicnya kayak mengatasi selagi kita bisa bantu ya udah, selagi belum terlalu mengganggu operasional masih bisa jalan, masih bisa ketutup ya udah kita coba pertahanin.
ngeluarin orang hampir tidak pernah di mekanisme, hampir nggak pernah. Kalau aku sering ngeluarin Oh iya orang. tahu. Iya iya. Karena Tapi emang yang bener perusahaan kayak Iya, aku. maksudnya gini, kita no hard feeling aja, maksudnya kalau emang bagus pasti kita apresiasi kok. Iya, benar. Maksudnya bukan sering terus akhirnya gue karyawan di sini terus pasti gue pecat-pecat, enggak juga, gue juga nggak gila lah. Maksudnya adalah kalau memang nggak perform, ya buat apa? Maksudnya kayak ya udah kita profesional aja, karena khawatir dia menjadi toxic kalau buat aku. Benar, itu yang lagi terjadi di Mama K. Maksudnya di Mama K kayaknya menerapkan sistemnya, jadi di mekanisme aku sistemnya kekeluargaan, tapi perusahaanku yang lain aku menerapkan sistemnya ZM. Karena pada akhirnya ya jadi toxic dan itu perusahaannya mau berkembang susah. Iya, maksudnya. Tapi di mekanisme soalnya orangnya nggak jadi toxic. Ya udah, ya selama Orangnya itu- menjadi keluarga, jadi kakak, jadi Oh, adik iya. gitu. Baik, itu memang sangat berbeda prinsip kita di Iya, situ ya. yang di situ. Siap. Oke, selanjutnya sistem produksi. Kalau kayaknya tadi bikin satu model, satu warna 50. Kamu berapa? Berapa ya? Ini satu apa baju? Iya, satu model. Yang standarnya kita bikin di angka 600. Paling gokil, ini kita lagi mau produksi 40.000 piece untuk satu model. Wow. Itu juga rekor sih buat kita sendiri karena kita nggak Oh. pernah. Jadi kamu pengen pakai baju kembaran sama 40.000 orang atau kembaran sama 40? Tenang aja. Indonesia luas. Iya, Ya. itu produk saya juga. Gini, oke. Kalau di Karena kita harus, kalau aku, Iya. gua harus neken kos produksi. Emang tapi coba aja sih sebenarnya Uniqlo dan yang lain-lain produksi baju yang berapa ini Gak segini mungkin, lagi, gak mungkin kan? cuman kayak 40 piece ini gua bikin, ya tutup mereka sekarang. 40 piece juga kita nggak ketemu, 40.000 piece juga belum tentu ketemu sama orang Iya, emang yuk ketemu semua pengguna baju di sini kan nggak mungkin jam sekian kan nggak Iya, mungkin. oke betul. Goal jangka panjang dan jangka pendeknya dari kamu. Kalau dari mekanisme jangka pendeknya adalah ya nggak tahu apa ya goalsnya ya. Ya goalsnya mekanisme terus bisa bertahan aja sampai gini. Aku tuh nggak punya konsep yang bahwa mekanisme nanti harus dilanjutkan sama Sibil, sama Kala, sama apa. Oke. Jadi buat aku apa yang lagi jalan sekarang ya bisa berjalan sekarang, bisa ngebantu kita semua. Ya berjalan dengan waktu, tapi ya itulah kalau mekanisme kelihatannya ya semoga bisa bertahan dan berjalan aja selagi kita lagi enjoy. Tapi kalau kamu Goalsnya, pertama pengen aku tuh selalu punya target gimana caranya perusahaan ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Dan ternyata salah satu caranya itu adalah dengan menjual lebih banyak produk. Karena membawa kesenangan buat konsumen, membawa manfaat buat produsen. Jadi aku target nih ya bisa menjual per bulannya itu 1 juta piece hijab. Targetnya 1 juta piece, sekarang kita baru di angka puluhan ribu lah, belum sampai jutaan. Oke. Target kita 1 juta piece hijab per bulannya. nggak kebayang loh 1 juta piece tuh kayak apa, karena saya biasa bikin 60, 50 sampai 100 ya. Penjualan paling sebulan 1.000, 2.000, tiba-tiba 1 juta piece. Wow. Untung aku masih ada juga di ZM ya walaupun. Iya. Kadang-kadang aku lihat mimpi Haikal tuh kayak orang gila gitu. Kayak Haikal gila ya, kadang kalau ngomong itu anak kadang-kadang ya tuh halu ya gitu. Tapi ketika kemarin dia membuktikan dalam waktu 2 hari mencapai target yang dia pengen, aku sama adikku cuma bilang, oh ternyata emang kadang-kadang mimpi harus gila ya. Ternyata Bang Haikal nggak halu. Ya. Rese ya, bahkan orang lain percaya loh sama gue. Maksudnya kayak aku kan juga ketemu sama beberapa partner gitu ya. Partner aja support aku tuh full gitu. Percaya bahwa kau bisa capai target. Believe lah. Sedangkan aku dan adiknya Haikal dia bilang kayak gila dia, nggak mungkin, itu halu kali dia ya. Sekarang nih ya kalau menurut aku ya, ini kan lagi pandemi. Maksudnya pandemi itu cuman yang gede-gede gini kejadian tuh 100 tahun sekali. Iya. Pandemi flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Terus baru sekarang Covid yang bener-bener wow gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa manfaatin momentum ini sebagai sebuah ajang untuk memperbesar usaha kita, sayang. Karena revolusi industri juga terjadi setelah ada pandemi sebenarnya. Oh ya? Iya, itu pandemi itu adalah trigger untuk banyak hal kayak. Oh. Jadi pandemi ini sebenarnya kelihatan kayak krisis kesehatan, tapi abis ini coba pelajarin ya. Dulu ada krisis moneter, Great Depression di US, itu setelah ada pandemi flu Spanyol. Jadi ini bentar lagi bakal ada sesuatu yang kita nggak tahu apaan. Makanya we have to be prepared. Kalau enggak, waduh, kita cuma jadi penonton yang akhirnya bilang, aduh aku nyesel, coba gue begini. Kalau kita bisa prepare sekarang, kita harus nyiapin kuda-kuda. Itu makanya menurut aku kayak
Mungkin salah satu goal aku nanti ke depannya aku harus bantuin mekanisme. Nanti goals ke depannya. Terima kasih loh, dia nggak kapok loh, udah dipecat loh. Udah dipecat, udah dikeluarin dari akta. Udah berapa kali tuh gue dipecatnya? 2 kali ya? 2 kali dipecat dari mekanisme, masih mau bantu, luar biasa. Buat kayak gini, bisnis itu ada caranya masing-masing dan semua punya bisa bertahan dengan caranya masing-masing. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya, jadi mekanisme dengan caranya, ZM juga dengan caranya. Iya. Kita lihat, jadi aku nih sebagai saksi yang bisa melihat, menyaksikan langsung bagaimana 2 perusahaan atas namaku yang jalan dengan sistem yang beda total, perjalanannya seperti apa, itu menyaksikan sendiri sih. Semuanya ada plus minusnya. Iya, tapi memang kayaknya ya kalau menurut aku ya, harusnya sih profesional ngejalaninnya. Enggak sih, baik-baik aja dengan kekeluargaan. Bukan? Harusnya profesional. Enggak lah, karena banyak doa di dalamnya. Ya gue juga doa sih. Iya ya. Ya pokoknya kalau buat aku sih, kalau mau beli mekanisme ini bener-bener baju yang nyaman, walaupun harganya emang lebih mahal dari ZM, dari dia, tapi kita bener-bener memperhatikan yang namanya kualitas. Kamu akan nyaman banget pakai barang-barang dari mekanisme. Tuh. Ya kalau mekanisme kelebihannya kualitas. Iya. Kalau ZM, Pingin dapetin baju artis dengan harga terjangkau? Pilih ZM. Nah, itu aja. artisnya ya. Lu juga.